Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gugi Perkasa di Gugi Online Tutorial. Ya, kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu pengetahuan tentang konfigurasi dasar mikrotik. Ya, apa saja yang harus dipersiapkan dan harus diperhatikan. Ya. Oke, yang pertama sudah pasti kita harus mempersiapkan router board ya. Oke, di sini saya mempergunakan router board dari Mikrotik ya, Uplight, yaitu dengan seri RB9412ND-TC ya. Seperti ini fisiknya ya. Ada 4 buah port ya. 1 2 3 4 port. Kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan aplikasi Winbox ya. Aplikasi Winbox, di mana aplikasi Winbox ini dipergunakan untuk meremote router board ya. Kemudian yang ketiga, kita harus mempersiapkan skenario jaringan atau topologi jaringan ya. Kayak seperti ini topologi jaringannya ya. Kemudian yang keempat, kita harus mengalokasikan alamat IP ya. IP berapa saja ya yang akan dipakai pada port-port pada router board ya di sini ya. Ya, berikut juga kebetulan di router board ini sudah terintegrasi radio ya atau wireless ya. Dan berikut juga kita akan alokasikan alamat IP-nya berapa nih untuk radio ya. Misalnya tadi untuk lokal ya, untuk LAN. Ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti ya. Langkah berikutnya yang harus kita persiapkan yaitu perangkat hardware-nya. Sudah pasti laptop atau komputer ya, kita harus persiapkan dan sudah kondisi dalam keadaan menyala ya. Kemudian router board ya, kita pasangkan power supply-nya dan pastikan indikatornya menyala dengan baik ya. Kemudian kita hubungkan ya kabel Ethernet di sini yang dari modem ke port 1 ya, seperti pada topologi atau skenario jaringan ya di port 1. Kemudian yang kedua, kabel jaringan dari komputer atau dari laptop kita ya di port 2 ya, di port 2 ya. Sebenarnya bisa juga di port 4 ataupun di port 3, karena di sini kondisinya hanya untuk mengkonfigurasi saja ya. Boleh di port 3, port 2 ataupun port 4 ya sebetulnya. Tapi kita biasakan saja di port 2 ya. Karena kebetulan untuk jaringan lokalnya itu ada di port 2 seperti halnya tadi di topologi. Ya. Sudah selesai semua. Sudah berjalan dengan baik ya. Kita lanjut berikutnya, yaitu ke konfigurasi awal ya. Dimana konfigurasi awal di sini itu kita akan login ya ke router board, kemudian remove ya konfigurasi yang sudah dipakai ya, karena kebetulan di sini router boardnya sudah dipakai ya. Jadi kita akan hapus semua konfigurasi ya, supaya tidak ada tumpang tindih ya. Ya, kita buka aplikasi Winbox. Kita hapus dulu. Maaf. Teknisi ya, kebetulan di sini sudah dipakai ya. Teknisi ya. Ya, karena di sini sudah dipakai, alangkah baiknya ya kita remove ya konfigurasi pada router board yang sudah dipakai. Alangkah baiknya yaitu dengan cara klik IP, kemudian kemudian klik sistem,
Nah, di sini ada reset konfigurasi. Kita reset ya. Reset konfigurasi. Kita reset ke konfigurasi awal ya dari MikroTik. Do you want to reset? Yes. Ya, kita tunggu. Ya, sini sudah tandanya sudah. Oke, kita tutup. Kemudian kita buka lagi Winbox-nya. Ya, di sini sudah ada ya. Oke, kita coba connect. Nah, di sini tidak bisa karena sudah dihapus ya konfigurasi awalnya. Oke, biasanya sih untuk loginnya sendiri itu admin ya, kalau di awal ya admin. Kemudian passwordnya dikosongkan. Biasanya awal ya. Untuk user awal yaitu admin, passwordnya dikosongkan ya. Kemudian klik neighborhood, kemudian refresh, kita cari. Ya, masih terputus ya. Refresh, kita tunggu sampai muncul di sini ya. Ya, di sini sudah ada. Kita login mempergunakan alamat MAC ya. Oke, diklik, sudah muncul di sini alamat MAC-nya dan admin, passwordnya dikosongkan ya. Kemudian connect. Ya, di sini muncul ya router OS default konfigurasi. Alangkah baiknya tadi dihapus ya, karena di sini sudah ada rule ya, atau ada konfigurasi yang sudah kita pakai sebelumnya. Ya, alangkah baiknya kita buang semua ya. Di sini remove konfigurasi. Ya, reconnect. Ya, di sini sudah kosong semua ya. Yang tadi ada sekarang sudah kosong. Kita tutup dulu semua. Ya, yang pertama kita harus merubah dulu nama MikroTik ya, supaya ada identitasnya. Misalkan nantinya ada 1 atau 2 lebih router board ya, jadi lebih enak. Yang mana yang akan kita konfigurasi, yaitu kita harus beri identitas ya. Caranya di sini sistem. Oke, kemudian di sini ada identity ya. Oke, kita rubah ya, silahkan mau seperti apa ya, namanya bebas untuk ya. Oke, kita di sini kita ganti namanya router boardnya, yaitu router utama. Kemudian oke ya, di sini sudah berubah namanya, gitu ya, router utama. Cuman loginnya masih menggunakan admin ya, loginnya masih menggunakan admin ya. Nama router sudah dirubah. Kemudian yang kedua, supaya lebih aman ya, karena admin itu default ya, kita buat user baru ya, supaya orang lain tidak bisa masuk ke router board kita ya, atau tidak dirubah-rubah konfigurasinya ya. Ya, alangkah baiknya kita buat user baru ya. Caranya di mana? Sama, masih di sistem ya. Oke, kemudian di sini ada user ya, dan tambahkan, misalkan kita ganti sama ya tadi, teknisi ya. Nah, grupnya di sini diusahakan full ya, jangan read ataupun hanya write saja, full ya. Oke, kemudian passwordnya silahkan bebas, passwordnya isi ya. Oke, kita isi saja. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan lupa confirmnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dan apply oke ya. Nah, supaya orang lain tidak bisa masuk ke router kita menggunakan user admin, alangkah baiknya user adminnya di sini di nonaktifkan ya. Oke, kita nonaktifkan. Oke, sudah nonaktif, dan pastikan teknisi di sini full ya, full.
kita tutup, kemudian kita exit. Kita buka lagi winbox-nya. Ya, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada ya. Kita coba login dengan admin. Kita connect. Nah, tidak bisa ya, karena tadi sudah di disable ya, atau dinonaktifkan. Oke. Kita ganti dengan tadi teknisi. Passwordnya 123456788. 123456788 ya. Kemudian connect ya, berhasil ya. Oke, sampai sini nama router sudah diganti dan kemudian kita sudah menggunakan user baru ya, untuk lebih amannya lagi, yaitu admin kita nonaktifkan atau didisablekan ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti ya, atau dipahami ya. Ya, alangkah baiknya sebelum lanjut ya ke konfigurasi WAN, LAN, dan WLAN, teman-teman jangan lupa untuk mensupport channel saya, yaitu menekan tombol subscribe dan menekan tombol lonceng ya, untuk mendapatkan informasi video baru atau notifikasi video baru dari saya ya. Nuhun. Ya, kita lanjut ke konfigurasi WAN ya. Oke, yang pertama kita klik interface, kita kasih identitas ya, interface dari masing-masing, entah itu ter 1, 2, 3, 4 ataupun WLAN ya. Oke, yang pertama tadi sesuai dengan topologi ya di sini. Untuk ISP di port 1 atau di ter 1 ya, atau dari modem ya, dari internet ataupun dari service provider. Kemudian di port 2 di sini terhubung dengan komputer ya, atau nantinya untuk jaringan lokal ya, itu mempergunakan alamat IP-nya 192.168.101.1 ya. Kita skenariokan ya, untuk alamat IP di ether 2 untuk lokal. Kemudian untuk wirelessnya ya, yang ada di radio, kita alokasikan IP-nya itu 192.168.102.1 ya, untuk radio ya, atau wireless. Oke, kita kasih identitas ya. Ether 1 kita klik, kemudian di sini ada komen ya, isi internet ya, internet ya, atau nanti dari modem atau dari ISP. Oke, sudah. Kemudian klik ether 2, kasih komen ya, supaya tidak membingungkan, nanti kasih identitas. Nah, untuk lokal ya, lokal atau LAN ya, ether 2. Oke, kemudian di sini kebetulan masih nonaktif ya. Untuk wirelessnya kita nyalakan dulu, aktifkan dulu ya. Kalau sudah, kemudian klik, kemudian kasih identitas. Nah, kita coba kasih identitasnya WiFi. Oke ya. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Oke, langkah berikutnya yaitu tadi kan konfigurasi WAN ya, atau dari kita konfigurasi internetnya ya, untuk sumbernya ya. Oke, ada dua cara. Yang pertama ada dinamik atau DHCP, kemudian yang kedua ada cara statik. Kalau dinamik secara otomatis nanti kita dapatkan alamat IP-nya ya dari internet service provider. Nah, yang kedua yaitu secara statik ya. Kalau statik kita harus tahu dulu nanti dikasih di jaringan berapa nih gitu ya, kalau yang statik. Dan berikut juga harus tahu gateway-nya berapa ya, dan DNS-nya juga ya. Yang pertama, yang langkah baiknya kita pergunakan dulu, atau kita pergunakan cara yang pertama, yaitu cara dinamik atau kita DHCP ya. Langkah pertama ya, klik IP, kemudian di sini ada DHCP client ya, DHCP client, klik. Sudah, kita tambahkan, karena di ether 1 ya, internet itu kita klik ether 1. Sudah, biarkan yang lainnya, kemudian apply atau oke. Ya, di sini masih searching
masih mencari. Nah kebetulan di sini sudah ada dapat ya, yaitu alamat IP-nya dari ISP kita dapat adalah 192.168.135/24 ya, dan network portnya 24 ya. Jadi kita tunggu ya, nggak apa-apa, reset ya, reset kemudian reconnect saja ya. Di sini sudah dapat. Oke, kemudian langkah kedua yaitu kita harus perhatikan dulu ya, gateway-nya sudah ada atau belum ya, dan berikut juga DNS ya. Caranya kita lihat yaitu di IP, kemudian root ya. Nah, root di sini ya, kebetulan sudah dapat. Di sini gateway-nya adalah 192.168.100.1 ya, untuk gateway-nya sudah dapat. Oke, berikutnya yaitu DNS. Kita lihat DNS-nya, domain name system-nya ya. Di sini juga sudah dapat ya, 192.168.100.1 ya. Jangan lupa allow remote request ya, nanti untuk komputer-komputer lain ya. Apply, kemudian oke. Selesai. Oke, kita periksa ya, apakah Microtik-nya sudah terhubung dengan internet atau belum. Itu dengan cara kita klik dulu di sini new terminal ya. Oke, kita coba apakah Microtik-nya sudah terhubung ke internet atau belum ya. Itu dengan cara ping ke google.com ya, www.google.com ya. Di sini sudah terhubung ya untuk DHCP ya, routerboardnya sudah terhubung ke internet. Oke, yang kedua itu caranya dengan statik ya. Oke, kita nonaktifkan dulu DHCP-nya karena kita akan merubah settingan internetnya atau ISP-nya yaitu dengan cara statik ya. Kita nonaktifkan. Nah, di sini address juga sudah tidak ada. Nah, root juga sudah tidak ada ya. Oke, caranya kita tambahkan yaitu dengan cara klik IP kemudian address ya, yang di sini ya, address list. Tadi kita dapat IP-nya itu 192.168.100.35 ya. Karena kebetulan di sini saya tidak banyak perangkat ya, jadi nanti kita pergunakan 102.3.4 silahkan ya, karena kebetulan hanya sedikit ya, hanya beberapa perangkat saja. Oke, kita tambahkan untuk ether satunya ya dari ISP atau dari modem. Oke, kemudian address di sini kita tambahkan tadi dapatnya 35 ya, 135. Oke, 192.168.100. Oke, kita di sini pakai 5 ya, titik 5. Jangan lupa network perfectnya /24 ya. Interface-nya kita arahkan ke ether 1. Oke, kemudian klik dulu apply. Nah, sudah. Di sini kita dapatnya networknya 100.0 ya. Oke, sudah di sini ada. Oke, di root juga sudah ada ya. Nah, tadi kalau DHCP itu gateway sudah dapat langsung. Nah, di sini belum ada ya, atau harus kita isikan dulu ya. Berikut juga dengan DNS-nya. Oke, caranya supaya bisa terhubung ke internet tadi gateway-nya ya, dan DNS. Oke, untuk gateway, IP, root ya. Nah, di sini sudah ada kebetulan ya, root list. Kemudian tambahkan di sini ya, new root ya. Kita masukkan di sini gateway. Gateway-nya yaitu tadi 100.1 ya. 192.168.100.1
APRI. Oke, ya, reachable ya. Di sini gateway-nya sudah dapat ya, 192.168.100.1. Kemudian DNS-nya kita aktifkan sama ya. IP, klik di sini ada DNS. Nah, kebetulan sudah ada ya. Oke, misalkan tidak ada di sini. Nah, misalkan tidak ada di sini, kita isikan saja di sini ya. 192.168.100.1 ya. Kemudian mau tambahkan misalkan di sini silakan ya. Kalian mau pakai 88 yang Open DNS ataupun yang lain-lain silakan. Ya, jangan lupa kalau tidak dipakai kembalikan lagi ya, tutup lagi ya. Oke. Kemudian APRI. Oke. Kita periksa lagi apakah sudah terhubung ke internet atau belum ya, kalau secara statik. Caranya sama ya, new terminal. Kita ping ke Google lagi ya. Ping www.google.com. Ya, sudah terhubung ya. Sampai sini dari router ke WAN atau ke internet sudah terhubung ya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya atau dipahami ya oleh teman-teman. Ya, langkah berikutnya yaitu kita konfigurasi jaringan lokalnya ya. Seperti yang sudah kita tadi dilihat alamatnya ya di topologi ya. Atau kita skenariokan yaitu 192.168.101.1 ya untuk Ether 2 ya. Kita lanjut ke jaringan lokal, kita konfigurasi. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman untuk mensupport channel saya, jangan lupa subscribe ya. Kemudian nyalakan lonceng untuk mendapatkan video baru dari saya ya. Nuhun. Kita lanjut ke lokal. Oke, sudah di sini ya, close saja. Oke, kalau lokal caranya gimana? Sama ya tadi. Kita tambahkan karena lokal itu ada di port 2 ya, atau di Ether 2. Oke, sama IP address ya. IP kemudian address. Oke, kita tambahkan di sini sesuai skenario ya. Tadi 192.168.100.2. Maaf, 192.168.101.1 ya. Oke, kita ketik 192.168.101.1. Jangan lupa network perfect-nya ya, /24 ya. Dan alokasinya di sini interface-nya yaitu di Ether 2 ya. Di sini ada LAN. Oke. APRI. Oke, ya di sini root juga tambah ya baru. Oke, Ether 2 yaitu 192.168.101.0 untuk networknya ya. Untuk jaringannya sendiri 101.1. Oke, sudah sampai sini ya. Kita periksa apakah komputer kita sudah terhubung dengan router board atau belum ya. Kita buka terminal ya pada komputer kita. Oke, sama ya, kita ping ke router board ya, yaitu ke Ether 1 yaitu ke Ether 2 101.1 ping 192.168.101.1. Ya, ternyata di sini belum terhubung. Ya, kenapa belum terhubung? Karena kita periksa ya. Sebetulnya di sini belum satu jaringan, yaitu antara Ether 2 dengan komputer ya. Oke, kita lihat, kita periksa. Ini ya. Icon Ether di kanan Open Network Sharing Center. Oke, di sini kita lihat. Minimize dulu. Ya, kita lihat. Di sini kan 192.168.101.1 ya untuk Ether 2. Oke, kita lihat di sini Ether pada perangkat. Nah, kebetulan di sini yaitu dapatnya 169.254.131.34. Jadi berbeda ya, jadi belum bisa berkomunikasi ya. Kalau pengen berkomunikasi itu syaratnya harus satu jaringan ya. Oke, kita ganti, klik properties.
kemudian cari Internet Protocol version 4 ya, versi 4 IP4. Oke, kita isi secara statik di sini ya, karena 1 untuk jaringan, 2 dan seterusnya itu bebas ya, jadi boleh 3, 4 karena kebetulan hanya berdua ya antara router dengan komputer, jadi bebas ya, silakan. Terkecuali kalau sudah banyak terhubung perangkat gitu ya, karena itu sudah punya alamat masing-masing. Nah, di sini kita coba 2 ya. 192.168.101.2 subnetnya. Nah, kemudian gateway-nya sama tadi ya, yaitu 192.168.101.1. DNS-nya juga sama tadi, diingat lagi 192.168.100 ya, gateway dari ISP 100.1 ya. Oke, kita coba lagi ping ya, dari komputer ke router board. Ping 192.168.101.1 ya. Di sini komputer ke router sudah terhubung ya. Sampai sini bisa diikuti ya. Apakah sudah bisa ke internet? Kita coba saja. Ping www.google.com ya, belum bisa, karena ada satu hal lagi yang harus dikonfigurasi, yaitu masquerade ya. Oke, tapi sebelum ke internet, nah, bagaimana caranya supaya komputer kita atau perangkat kita yaitu mendapatkan alamat IP secara dinamik ya. Bagaimana caranya komputer kita mendapatkan alamat IP secara dinamik ya. Caranya yaitu sama, klik IP, kemudian di sini ada DHCP share server ya. Kita lihat dulu tadi berapa dapatnya ya. Dapatnya, oh iya, tadi 100.2 ya, karena kita isi secara statik. Kita tutup dulu, kita pasang secara dinamik ya. Oke, close. Oke, kita tunggu karena rubah lagi alamatnya ya. Kemudian reconnect ya, kembali lagi ke DHCP server, DHCP setup ya, ether 1 kita rubah ke ether 2 karena ether 2 ya yang akan kita konfigurasi secara DHCP ether 2. Kemudian next ya, kita di sini dapatnya alamatnya itu ya 100.0, 101.0. Nah, kemudian gateway-nya 101.1 ya. Next. Nah, di sini alokasi alamat IP-nya ya. Dari 101.2 sampai dengan 101.254 ya. Next. DNS-nya tadi ya sesama ya, 100.1 dan berikut. Kemudian next lagi. Selesai ya, setup has complete sukses ya. Oke, kita lihat, nah di sini sudah berubah ya. Oke, malah ya di sini katanya sudah terhubung ke internet ya. Oke, kita lihat, kita periksa lagi internetnya ya. Di sini kita dapatkan, sebentar kita geser dulu ya. Di sini kita sudah dapat alamat IP-nya yaitu 192.168.101.254. Berarti sudah jadi satu jaringan dengan yang di Ethernet pada router board ya. Nah, di sini alamat IP-nya sudah mendapatkan secara DHCP secara otomatis ya. Oke, close. Kita coba lagi ping
192.168.101.1. Ya, sudah terhubung ya komputer kita dengan router board. Kita coba ke internet apakah sudah terhubung. Ping www.google.com. Ya, masih belum ya. Tadi itu kita harus menambahkan satu row lagi yaitu masquerade ya pada firewall ya. Caranya IP kemudian firewall. Nah, kita tambahkan di sini NAT ya, type-nya type NAT. Kemudian tambah, sudah dapat di sini ya. Oke, kita perkecil dulu. Ya, general, chain-nya biarkan SCNAT ya. Kemudian di sini yang harus diperhatikan yaitu adalah output interface. Output interface-nya di sini kita menuju ke Ether 1 ya. Kemudian action-nya yaitu tadi masquerade ya. Masquerade. Kalau sudah, kemudian apply. Oke. Ya. Oke, kita coba lagi apakah sudah terhubung ke internet komputer kita. Kita ping ke google.com. Ping www.google.com. Ya, sudah terhubung komputer kita ke internet. Kalau masih belum percaya, kita klik saja buka browser. Kemudian di sini ada YouTube ya. Ya, sudah berhasil ya. Jadi komputer kita sudah terhubung ke internet ya. Dan berikut juga sudah mendapatkan alamat IP secara dinamik ya, atau secara otomatis. Ya, untuk lokal selesai di jaringan kedua ya, atau di Ether 2 atau di port 2 pada router board. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya satu lagi ya. Selain tadi WAN sudah, kemudian lokal sudah, dan yang ketiga yaitu tadi kebetulan pada routerboard itu difasilitasi radio ya, atau wireless ya, atau WiFi. Kita setting WiFi ya, atau kita konfigurasi WiFi-nya ya, WiFi-nya. Tapi seperti biasa, tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk teman-teman agar untuk bisa mensupport channel saya, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng untuk mendapatkan video-video baru dari saya. Nuhun. Ya, kita lanjut ke konfigurasi WiFi pada routerboard ya. Kita close. Oke. Ya. WiFi pada routerboard. Caranya kita cek dulu wireless di sini ya. Wireless. Karena kebetulan tadi sudah diaktifkan, dikasih, dan kemudian sudah dikasih identitas ya, WiFi di sini. Oke, caranya yang pertama yaitu klik, nah di sini ya, untuk konfigurasi WiFi-nya. Tapi sebelum ke sini, karena kita harus membuat dulu password ya untuk WiFi-nya nanti. Oke, kita di sini pindah ke tabulasi security profile ya, security profile ya, untuk tadi untuk konfigurasi wireless pada routerboard ya, atau radio pada routerboard. Oke, kita tambahkan di sini, kita ganti ya profilnya, bebas sebetulnya, kita kasih saja WiFi ya, WiFi. Selesai. Jangan lupa di sini passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8, bebas ya. Oke, kok di sini sudah bisa kelihatan ya 1 2 3 4 5 6 7 8, yaitu caranya setting. Nah, di sini hide-nya di unchecklist. Tapi kalau pengen tertutup ya hide-nya di checklist. Nah, di sini tertutup ya. Oke, supaya memudahkan unchecklist saja ya. Sama ya untuk yang kedua, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau sudah apply, kemudian oke.
security selesai. Nah, kemudian kita konfigurasi radionya ya atau wirelessnya ya. Oke. Interface ya, WiFi ya. Oke, wireless di sini. Kita mempergunakan modenya AP Bridge ya. Bandnya sudah biarkan karena kita dikasih hanya 2 ya, 2 giga ya. Oh ya, kita yang BGN saja pakainya mode bandnya ya. BGN channelnya di 20 MHz ya. Dan berikut frekuensinya ya autokan saja. Nah, di sini kita ganti nama radionya atau WiFi-nya ya atau wireless-nya. Silakan bebas untuk nama. Contohnya di sini kita pergunakan saja namanya yaitu WiFi router ya. WiFi router ya. Nah, di sini security-nya tadi yaitu WiFi yang sudah dibuat ya. Kalau sudah semua, kemudian apply. Oke ya. Oke, kita lihat di sini apakah sudah ada. Oh ya, not connected ya. Kita lihat dulu. Kita aktifkan dulu ya. Ya, kita aktifkan. Nah, sudah ada di sini WiFi router. Kita connect. Ya, kita lihat. Ya, kita coba karena tadi lokal sudah ya, kita tutup dulu lokal ya, kita disable karena kita akan mencoba wireless. Disable ya, sudah ya, sudah terhubung, biarkan ya, masih mencari, kita reconnect ya, sudah ya. Nah, di sini juga kita meremote router sudah bisa mempergunakan wireless ya atau radio ya, WiFi. Cuman kita periksa apakah komputer kita sudah bisa terhubung ke internet atau belum ya. Ya. Ternyata di sini belum bisa terhubung walaupun kita sudah terkoneksi dengan router bot ya melalui radio. Ya, karena belum terhubung dan berikut juga radionya belum kita kasih alamatnya ya di jaringan berapa ya. Ya, mohon maaf seperti biasa karena di pinggir jalan jadi banyak noise ya, kebetulan motor lewat ya. Oke, yang pertama kita alokasikan alamat IP-nya untuk radio ya, jaringan plus 192.168.101, maaf, 1 tadi sudah ya, kemudian 102 ya, .1 ya, seperti yang sudah kita rencanakan ya, itu 192.168.102.1. Jangan lupa network perfectnya 24. Interface-nya wireless LAN. Apply, di sini sudah dapat networknya ya, jaringannya yaitu 192.168.102 ya. Kemudian oke ya. Kita coba apakah sudah terhubung ya komputer kita ke router bot ya, tapi melalui wireless. Sama, kita coba periksa ya menggunakan terminal. Kita ping 192.168.102 ya, .1 ya untuk jaringan di
wireless. Enter. Belum ya. Oke, kita periksa perangkat kita ya, sama tadi ya, sepertinya untuk memeriksa jaringan lokal ya, LAN ya. Status kita periksa, kita minimize dulu, ini kita close, ya. Di sini untuk wireless LAN yaitu 102 ya. Untuk wireless LAN 102. Kita periksa detail. Nah, di sini yaitu untuk radionya sendiri ya, radio pada perangkat komputer atau laptop di sini yaitu 169.254.5026 ya. Jadi di sini masih berbeda jaringannya. Oke, kita samakan dulu jaringannya. Caranya sama dengan tadi ya, untuk lokal, properties, dan cari IP 4, internet protokol 4 ya. Kita isi cara statik. Sama tadi kebetulan belum banyak perangkat. Nah, kita pakai dulu 2 ya. 192 168.102.2. Subnetnya, gateway-nya ya tadi 192.168.102.1 ya. Berikut juga sekalian DNS-nya kita isi ya. DNS-nya itu 192.168.100 ya, titik 1. Oke. Kemudian oke. Ya, close. Oke, kita lihat apakah komputer kita sudah terhubung ke radio. Ya, radio dalam router ya. Dalam artian sama ping 192.168.102.1 ya. Di sini komputer kita sudah terhubung dengan router ya, pada radio. Kita periksa lagi apakah sudah bisa ke internet ya, ke biasa google.com, ping www.google.com, enter ya, sudah terhubung juga ke internet ya komputer kita. Nah, untuk memastikan kita buka lagi browser ya, sudah terhubung dengan internet. Selesai ya, sampai sini ya, komputer kita sudah terhubung dengan internet ya. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya. Ya, bagaimana tadi kan statik ya, tadi. Bagaimana kalau cara dinamik? Ya sama saja ya, dengan tadi pada lokal ya. Kita aktifkan di DHCP server, IP DHCP server. Nah, di sini ya, DHCP server ya. Kita alokasikan supaya komputer atau perangkat user selain router itu bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis ya, atau cara dinamik ya, tapi melalui perangkat radio atau wireless. Caranya sama ya, tadi DHCP server, kemudian DHCP setup. Nah, di sini interface-nya kita ke wireless LAN ya. Next, tadi di jaringan 2 ya, 102 ya. Next lagi, nah, gateway-nya, network-nya ya, untuk radio itu 102.1. Kemudian next. Nah, di sini alokasinya dari pool-nya ya, IP pool-nya itu 102.2 sampai 254. Kemudian next. DNS servernya tadi 101. Next. Kemudian next. Sukses, selesai ya. Oke, kita sama ya. Kita tutup dulu. Kita setting atau konfigurasi lagi ya pada komputer. Kita rubah ke dinamik. Oke, selesai ya.
Oke, kita sudah terhubung. Kita periksa. Ping, langsung saja ya. Kita periksa ke internet langsung ke google.com. Ping www google.com. Ya, sudah bisa terhubung ke internet ya, komputer kita, yaitu dengan cara komputer kita, perangkat kita mendapatkan alamat IP secara dinamik ya. Kita lihat sudah dapat ya, yaitu 192.168.102.254 ya. Kita dapatkan alamat IP-nya secara dinamik ya, secara dinamik. Oke, selesai sampai sini untuk dasar konfigurasi mikrotik ya. Tadi WAN sudah terhubung, dan berikut juga dengan dinamik ataupun secara statik ya, mendapatkan alamat IP-nya dari ISP ya. Berikut konfigurasi lokal LAN ya, di port 2 tadi kebetulan ya. Kemudian radio sudah terhubung ya, tadi dengan alamat IP-nya 192.168.102.1 ya kalau untuk radio. Selesai sampai sini untuk dasar konfigurasi mikrotik ya. Oke, yang berikutnya ya untuk teman-teman untuk latihan. Tadi kan ada 4 port ya, 1 untuk ISP atau dari internet, 2 untuk lokal ya, jaringan lokal yang pertama ya, yaitu dengan alamat IP 192.168.101.1 ya untuk LAN. Kemudian untuk radionya 102 ya, titik 1 ya. Nah, karena ada 2 port di sini, ada Ether 3 dan Ether 4 yang belum terkonfigurasi. Nah, coba untuk latihan teman-teman konfigurasi untuk jaringan lokalnya ya, untuk di port 3 dan 4 pada router board ya. Kita skenariokan untuk 3 yaitu 192.6 untuk skenarionya ya, alamat IP di router board di port 3 192.168.103.1 ya untuk port 3. Dan untuk port 4-nya kita skenariokan ya, yaitu alamat IP-nya 192.168.104.1 ya. Coba teman-teman konfigurasi port yang belum kita konfigurasi tadi ya, antara port 3 dan port 4 ya. Selamat mencoba. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan berikut juga ada kekeliruan ya, mohon maaf karena di sini sifatnya sharing, kita belajar atau berbagi ya. Untuk kritik dan saran silahkan isi di kolom komentar ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Yang terakhir kita tutup ya, atau saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.